Oke, Shalom. Ini kali pertama saya ada di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu, terutama gembala di tempat ini yang juga mempercayakan mimbar ini. Saya harusnya hari ini tidak ada di sini, harusnya suami saya yang jadwalnya ada siang ini di sini. Jadi tadi pagi dia berkhotbah di sini, tapi siang ini harus menggantikan Pastor Welyar di Plaza Indonesia. Buat Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya, ada orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi biar sayang sama saya, saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Lia Moniaga atau nama lengkapnya sebenarnya Natali Moniaga, tapi saya sering dipanggilnya Lia. Jadi saya istri dari Darana yang mungkin sudah beberapa kali berkhotbah di tempat ini. Tadi pagi juga kalau ada pengerja yang mungkin dari pagi ya, jadi sudah pernah ketemu dengan suami saya. Pelayanan saya banyak hari-hari ini ada di anak sekolah minggu maupun anak youth gitu. TYO, kalau di sini ada TYO juga berarti ada, saya juga banyak terlibat bersama dengan suami di TYO. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu, generasi anak-anak dan anak muda itu akan dipakai luar biasa. Tidak mengesampingkan kita, tetapi anak-anak muda dan bahkan anak-anak kecil Tuhan akan pakai luar biasa. Tanda yang paling nyata yang kita bisa lihat, kalau ada sesuatu yang mau dipakai Tuhan luar biasa, biasanya iblis lakukan hal yang juga luar biasa untuk menghalangi hal tersebut. Yang baru-baru ini kita semua, seluruh bangsa kita kaget, shock, karena di Surabaya yang melakukan pemboman itu udah bukan lagi hanya orang-orang dewasa yang mau istilahnya kalau untuk mereka itu mati syahid atau kalau buat kita itu martir ya, tapi mereka buat the wrong reason, buat alasan yang salah. Tapi anak-anak sudah mereka libatkan dalam proses seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita di sini hanya berpikir, kalau saya lagi gereja, orang tua lagi bergereja, saya titip ya anak saya di sekolah minggu. Seperti sekedar menitipkan anak Bapak Ibu di pusat bermain, atau sekedar menitipkan anak Ibu ke ya orang yang menjaga sementara Bapak Ibu beribadah. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Tidak peduli siapa yang terima, Bapak Ibu yang sudah dewasa atau anak-anak Bapak Ibu yang masih kecil. Yang mungkin kelihatannya dia nggak ngerti yang dia dengar. Balik ke rumah sama kelakuannya. Tapi tahukah Bapak Ibu, Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu adalah Roh Kudus yang sama yang ada di dalam anak-anak. Saya ini produk yang saya bisa bilang gini Bapak Ibu, dulu waktu saya sekolah minggu, saya sungguh-sungguh. Ini sekalian perkenalan. Lalu kemudian waktu saya tumbuh dewasa, kekristenan saya bukan hal yang smooth. Saya bukan orang yang setiap hari, wah sukanya nyanyi apa. Saya pernah nakal, saya pernah berontak sama orang tua saya. Saya pernah kabur dari rumah. Itu masa lalu, masa muda saya. Tapi Bapak Ibu perlu tahu, Roh Kudus yang sama yang ada di dalam saya hari ini, ada di dalam saya waktu saya masih kecil itu. Waktu saya terima di sekolah minggu, firman itu menjaga saya. Sampai waktunya Tuhan izinkan proses dalam hidup saya. Dan Tuhan kembali tangkap saya. Dan saya berdiri hari ini karena saya percaya. Taburan dari guru-guru sekolah minggu, taburan doa, taburan firman, itu tidak ada yang sia-sia. Dan saya mengajak Bapak Ibu, ada survei terakhir Bapak Ibu. Banyak anak-anak sekarang meninggalkan sekolah minggu. Kenapa? Karena yang dilihat hanya emak-emak yang jagain. Atau bisa dibilang terlalu feminim. Karena ibu-ibu, kakak-kakak, semuanya perempuan. Tidak ada sosok laki-laki yang ada di dalam sekolah minggu. Sebagai orang yang sering mengajar di sekolah minggu, saya tahu banget. Kalau kita yang teriak-teriak, anak-anak tuh ya keluar kiri keluar kanan. Tapi ada suara bapak-bapak satu bilang, berhenti loh. Yang nakal-nakal itu bisa berhenti loh. Dipelukin, didudukin di pahanya, berhenti, diam. Bapak Ibu Saudara, ternyata nggak cuman wanita yang dibutuhkan di Sunday School. Membantu penggembalaan di tempat ini, kalau ada yang tergerak untuk membantu Sunday School, terutama yang pria. Karena sekarang banyak anak-anak sekolah minggu itu, anak-anak kecil nggak mau ke sekolah minggu karena dibilangnya terlalu cewek, terlalu perempuan. Nggak ada sosok laki-laki di dalamnya. Mari kita semua, kalau ada yang terpanggil melayani di sekolah minggu, tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang terlalu cepat.
kalaupun masih sekolah, mau melayani, itu sangat berarti buat kerajaan Tuhan. Amin. Amin. Oke. Saya perkenalan, saya lupa ya perkenalan, jadi lupa tuh. Nah, saya istri dari Dharana, anak saya cuma satu, masih kecil sekali, umurnya baru 1 tahun 3 bulan, tapi sudah cerewet luar biasa. Dan dia menjadi sukacita yang besar dalam keluarga kami. Kami melayani, membantu Pastor Welyar di CK4 juga yang sama dengan Bapak Ibu, tapi kami di Plaza Indonesia gitu. Jadi kami semua sukacita sekali bisa jadi satu keluarga dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Amin. Oke, hari ini saya mau ngomong tentang sesuatu tema yang simple banget, yang Tuhan taruh di hati saya, dan ini yang terjadi di sepanjang kehidupan saya. Saya tahu saya bisa ada, sampai hari ini saya ada, itu karena satu hal yang namanya janji Tuhan. Tahukah Bapak Ibu, di dalam Alkitab Bapak Ibu ada 1260 janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada 1260 di Alkitab. Dan itu milik Bapak Ibu. Ya, apa itu janji? Coba next slide-nya. Definisi janji ini saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia, dikatakan begini. Pernyataan dari si pemberi janji untuk bersedia dan menyanggupi untuk berbuat sesuatu. Ya. Janji itu pernyataan dari si pemberi janji untuk bersedia dan menyanggupi untuk berbuat sesuatu. Kalau kita terjemahkan bebas ke yang namanya janji Tuhan adalah firman atau perkataan Tuhan tentang apa yang akan dilakukannya dalam hidup Bapak Ibu di masa yang akan datang. Janji itu kan belum terjadi. Janji itu sesuatu yang diperkatakan untuk sesuatu yang ada di depan. Jadi contoh misalnya, seorang anak dijanjikan seperti ini. Nak, belajar yang rajin ya, ini udah mau ulangan nih. Nanti kalau kita udah terima rapot, nilai kamu bagus, papa bawa kamu liburan. Ya, papa bawa kamu liburan. Anak kecil membayangkan liburan, oh misalnya liburan ke Disneyland. Anak kecil akan mikir begini, dia berdiri menghadap satu arena permainan yang besar, dia udah bisa lihat dirinya ada di situ. Itu orang yang menerima janji. Coba next slide. Sesuatu yang diperkatakan yang akan menjadi bagian dari apa yang akan terjadi di masa depan. Saya ingin tahu dari Bapak Ibu, adakah yang melakukan hal itu terhadap janji Tuhan dalam hidup Bapak Ibu? Saya nggak tahu ada berapa janji Tuhan yang sudah pernah Bapak Ibu baca. Atau sudah pernah secara spesifik didoakan oleh hamba Tuhan. Atau waktu Bapak Ibu baca firman, ada ayat-ayat yang melonjak keluar. Waktu Bapak Ibu baca, dan itu merupakan janji yang roh Bapak Ibu terima dari Tuhan. Adakah Bapak Ibu membayangkan janji itu menjadi satu bagian di masa depan dari Bapak Ibu? Oke, next slide. Apa yang terkandung di dalam janji? Karena janji itu akan terjadi di masa depan, berarti janji punya yang namanya potensi. Janji itu bukan sekedar kata-kata. Mungkin Bapak Ibu sudah tercemar dengan janji yang diucapkan oleh manusia. Karena seringkali dari sejak kita kecil, mungkin orang tua kita suka janji sama kita, suka iming-iming sesuatu sama kita, tapi nggak kejadian. Jadi mungkin buat kita, janji itu biasa banget. Janji itu kayak ya janji, bisa jadi bisa enggak. Tahukah saudara, kalau janji firman Tuhan, dia punya potensi untuk terjadi. Next slide-nya. Bagaimana sih cara kita menerima penggenapan janji Tuhan? Nanti saya masuk ke contoh-contoh, tapi secara singkat, ini pesan yang sederhana. Bawa pulang kata-kata ini, janji Tuhan. Itu aja, jangan sampai saudara keluar terus bilang, tadi khotbahnya apa? Apa ya? Apa tuh ya tadi? Dia ngajar sekolah minggu, waduh, udah gak nangkep deh tuh. Bawa kata-kata ini, saya berdoa Roh Kudus cengkeram. Benar-benar kata ini masukkan ke dalam roh Bapak Ibu, kata janji Tuhan. Kata janji Tuhan, ya. Cara kita menerima janji Tuhan, cara penggenapan janji Tuhan. Yang pertama, gampang banget, ini semua orang Kristen tahu, terima dengan iman. Nomor 2, tekun menanti janji Tuhan dengan setia. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya gini,
penggenapan janji Tuhan perlu yang namanya proses. Tidak ada sesuatu pun ketika firman itu dilepaskan, dia tidak otomatis jadi Bapak Ibu. Tapi dia perlu proses. Bapak Ibu mungkin harus tahu prinsip dalam kerajaan Tuhan yang namanya benih. Firman itu di Alkitab dikatakan diumpamakan sebagai benih. Kenapa dia diumpamakan sebagai benih? Ini penting. Karena benih ketika ditaruh di tanah, dia tidak besokannya udah jadi pohon yang besar. Kadang-kadang ada pertumbuhan yang ke dalam, yang ke akar. Ada pohon yang 4 tahun berakar ke bawah. Tidak pernah kelihatan apa-apa di permukaan. Begitu memasuki tahun kelima, dia cepat sekali naik ke atas. Tahukah Bapak Ibu, ada banyak perkara dalam kerajaan Tuhan itu seperti itu. Demikian janji Tuhan yang dilepaskan dalam hidup Bapak Ibu. Janji waktu kita terima dengan iman, ya. Tapi ada waktu kita tunggu. Tunggu janji itu jadi genap dalam hidup kita. Ini seperti proses benih, ya. Lalu kenapa Tuhan suka sama yang namanya proses? Kalau secara singkat aja saya rangkum, intinya seperti ini. Karena kedewasaan itu mahal. Menjadi dewasa itu bukan murahan. Menjadi dewasa itu bukan gampangan. Setiap orang yang berjalan sama Tuhan, yang belajar sungguh-sungguh ikutin Tuhan, mau ikut rencananya Tuhan dan akan berkata, ya, itu gak gampangan, itu gak murahan. Janji Tuhan bukan murahan, janji Tuhan bukan dikasih sembarangan sama semua orang yang percaya gak percaya janji itu jadi. Enggak, karena janji itu tidak murahan, karena kedewasaan itu mahal. Kedewasaan itu, lewati proses itu, kita dilatih bukan hanya sekedar tahu akan janji. Tapi kita mengenal dia, si pemberi janji itu. Karena ternyata, next slide. Tuhan suka sama yang namanya perjalanan. Intinya ini Bapak Ibu. Intinya Tuhan suka berjalan sama Bapak Ibu. Dia suka terlibat dalam hidupmu. Tuhan yang sama yang Bapak Ibu sembah dan Bapak Ibu katakan aku mengasihimu di tempat ini. Bapak Ibu sembah dia, Bapak Ibu puji dia. Tuhan yang sama ingin berjalan bersama dengan engkau keluar dari ruangan ini. Tuhan yang sama ingin terlibat dalam pekerjaanmu, dalam sakitmu, dalam semua masalah yang kau hadapi. Dia ingin terlibat di situ. Dia suka berjalan dengan kita. Coba kita buka ayatnya di Ulangan yang ke-8 ayat 2-3. Mungkin ditayangkan supaya lebih jelas. Ulangan 8 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Oke. Ayat yang kedua saya yang baca aja. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang berikutnya. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Coba tahan di ayat ketiga ini. Kalimat terakhir setelah tanda koma. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di dalam perjalanan kita dalam Tuhan, Tuhan pengen kasih tahu sama kita. Kalau ada yang kita pegang lebih dari firman-Nya, Dia mau kosongin itu dari hidup kita. Kita suka bilang kita percaya sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan uji kata-kata itu, adakah benar kita hidup dari apa yang diucapkan Tuhan? Itu inti perjalanan. Jadi yang nomor 1 di ayat 2. Inti perjalanan itu, 1, Tuhan ingin merendahkan hati kita. Seringkali kita sombong Bapak Ibu, tanpa kita sadar. Kita pikir kita gak perlu-perlu sama Tuhan kok. Orang udah punya segalanya. Mau sesuatu juga nggak perlu doa, udah tinggal ambil dari ATM bayar. Kalau nggak gesek lah pakai kartu kredit, cicilan 12 bulan juga masih bisa. Kadang-kadang ketika kita nyaman, ketika kita tidak ada dalam proses, nggak sadar kita sombong. Orang yang sombong itu orang yang nggak perlu Tuhan. Mungkin dari lidah bibirnya dia berkata, I love you Jesus. Apakah hatinya berkata demikian?
Oleh sebab itu, tujuan perjalanan bukan hanya untuk merendahkan hati kita, tapi yang nomor 2 ada ditulis di situ, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kita bisa terlihat bagus, saya yang berdiri di sini bisa terlihat bagus, tapi yang di dalam hati saya perlu proses untuk dikeluarkan yang di dalam itu, supaya saya tahu, oh my God, saya masih begini toh. Tidak ada satu pendeta pun yang membagikan firman di tempat ini, di seluruh gereja di Jakarta tidak diuji, tidak masuk dalam proses. Karena kami terlebih dahulu harus hidupi apa yang harus kami bagikan. Saya berkata di tempat ini, saya tahu persis apa rasanya dikosongin. Saya tahu persis ketika Tuhan bilang, benar kamu percaya sama aku. Dan Tuhan bikin untuk besok aja. Kok rasanya gak mungkin ya Tuhan, nih hidup dari mana? Ada momen-momen seperti itu. Ada contoh yang nyata. Seperti sebelum Daud kalahkan Goliat di hadapan 2 bangsa. Next slide please. Slide berikutnya dari... Ya, ini ada gambar memang kartun. Tapi ini gambar yang bisa menggambarkan gini. Daudnya kurang kecil menurut saya atau Goliatnya yang kurang gede. Goliat itu raksasa. Dan sebelum Daud menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat di hadapan 2 bangsa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu ada 2 bangsa. Ya, yang kanan itu Filistin dan yang sebelah kiri itu Israel. Saya nggak tahu kalau dari arah Bapak Ibu apakah sama. Intinya yang di belakang Goliat itu Filistin, yang di belakangnya Daud itu bangsa Israel. Ini promosi yang luar biasa. Sebelum dia bisa kalahkan Goliat di hadapan 2 bangsa. Next slide. Gak ada yang pernah tahu berapa lama dia di padang gurun. Menggembalakan 2-3 ekor. Mau 2 atau 3 juga gak jelas. Tapi dia kalahkan beruang dan singa untuk 2-3 ekor itu. Di proses inilah Tuhan membentuk Daud. Sampai akhirnya dia bisa kalahkan Goliat. Tahukah Bapak Ibu, tidak akan pernah ada hari di mana Goliat dipertemukan dengan Daud kalau dia tidak pernah menang terhadap singa dan beruang yang dihadapi Daud tanpa satu mata pun melihat dia. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan tidak memakai hidup seseorang kemudian dikenal, kemudian jadi berkat buat banyak orang, kemudian diizinkan jadi saksi buat banyak orang. Kalau Tuhan gak lihat integritasnya, ketika gak ada satupun manusia yang lihat, bagaimana engkau memperlakukan hidupmu. Tuhan perlu integritas kita. Waktu manusia gak ada yang lihat, waktu gak ada yang tahu, bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat Daud layak dipromosi Tuhan. Bertemu dengan Goliat, dan Goliat itu mempromosi Daud secepat kilat. Dari orang gak kenal Daud siapa-siapa. 2 bangsa sekaligus melihat kedahsyatan Daud yang luar biasa. Itu contohnya. Lalu kenapa Bapak Ibu janji Tuhan itu penting? Kenapa janji Tuhan itu penting? Ada ayatnya kalau boleh dibuka di Ratapan 1 ayat 8 sampai 9. Janji Tuhan itu penting karena begini, seperti kita itu udah kelihatan ya bibitnya. Semua anak saya waktu kecil Bapak Ibu, saya yakin banget untuk Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik sering harus diiming-imingin dulu. Nanti ya kita ke mall, nanti di mall papa beliin deh mainan yang kamu suka. Tapi sekarang belajar dulu, tapi sekarang ini dulu. Jadi ada janji untuk sesuatu yang di depan. Sehingga kita jaga kelakuan kita sama seperti apa yang papa kita suruh supaya nanti kita terima janjinya. Itu sama. Di sini ayatnya bilang gini. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Ayat berikutnya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangat dalamlah ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Ini bicara di ayat yang ke-9 ini, ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Kalau di bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. She did not consider her destiny, therefore her collapse was great. Berapa banyak dari kita, mungkin gak ada di tempat ini. Tapi dulu saya ingat pada diri saya sendiri. Dulu Tuhan udah punya janji sama saya. Tapi waktu remaja
tawaran dunia, kerasa pengen tahuan saya itu jauh lebih dari saya anggap pentingnya janji Tuhan dalam hidup saya. Dan waktu saya lupa, dan waktu saya nggak berpikir janji itu penting, saya putuskan melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Sama halnya dengan kita. Kalau kita nggak anggap janji Tuhan itu penting, kalau kita nggak anggap destiny kita di dalam kerajaan Tuhan itu penting, akan sangat mudah kita dialihkan fokusnya. Akan sangat mudah buat kita untuk mengambil keputusan yang salah dan tidak taat sama Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu, untuk tetap kuat berjalan dalam rencana Tuhan, ingat janji Tuhan. Renungkan janji Tuhan. Bikin jadi personal dalam hidupmu. Apa titik yang saat ini sedang di-challenge dalam hidup saudara? Finance? Apa? Masalah keluarga? Jadikan janji-janji Tuhan spesifik mengenai hal-hal itu. Personal buat hidupmu. Kadang-kadang suka begini Bapak Ibu. Kita kalau dalam ruang doa di gereja, wah rohani banget ya. Oh, haleluya. Kami bernubuat, kami katakan terjadi, keluar ya. Kan katanya kan kita percaya janji Tuhan ya. Begitu ada orang lain yang gak kenal Tuhan terus ngomong, lu ngapain sih? Udah, kalau kayak gitu mah lu cari aja tuh pinjeman tuh. Ada kok, gampang gue bisa cariin. Gak usah doa-doa ngapain, udah ngutang lagi aja. Udah nanti utang itu kita bisa cari shortcut. Kita dengan gampangnya terus kita bilang, iya benar juga ya. Padahal tadi kita lagi bilang terobosan janji Tuhan. Kita lagi siremin, kita lagi pupukin, kita lagi nurture janji Tuhan, kita lagi perkatakan. Tapi seringkali dunia, iblis tuh gak pernah tinggal diam. Dengan gampangnya kita akan ambil shortcut. Dengan gampangnya kita akan, habis kita tanam, kita yang cabut sendiri tuh benih. Tanam lagi, habis itu balik ke gereja kan, masuk kul. Tanam lagi, iya anak-anak Tuhan bilang, kita berdoa ya, kita percaya ya Cik ya, kita pasti keluar. Iya amin, tanam lagi nih. Keluar lagi, ketemu orang yang lain lagi, cabut lagi. Nah, sering begitu tuh. Ada satu teman saya bilang begini, saya kalau di rumah ya, saya percaya banget loh. Saya percaya banget anak saya itu dijaga Tuhan, dia selalu sehat, happy. Tapi setiap kali saya ke rumah mertua saya, itu takutan banget. Pokoknya begitu masuk aja ke rumah mertua saya, langsung bangkis-bangkis tuh anak saya. Kebayang gak? Atmosfer itu bisa begitu. Tapi mereka juga sama, ketika diomongin sama mertua, lu sih gak pernah kan kasih vaksin anak lu tuh. Emang lu tuh begini nih orang tuh. Kepikiran, iya ya benar juga. Balik lagi ke rumah. Oh iya, kan firman Tuhan bilang gini, tidak stand firm. Kadang-kadang kita suka gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang ya, ini bukan soal masalah fanatik gak fanatik. Hidup sama Tuhan itu bukan soal fanatik. Hidup sama Tuhan itu soal berjalan sama Dia. Kalau jalan, saya tanya Bu, Ibu dengan Ko Yupo menikah sekian lama itu karena apa Bu? Selain cinta deh. Selain cinta. Kasih ya sama Bu. Tapi saya percaya karena percaya ya. Percaya. Kita gak mungkin mau jalan lama sama orang kalau kita gak percaya sama orang itu. Sama dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita jalan sama Dia? Karena Dia mau kita percaya sama Dia. Seringkali kan kita gitu kan. Tanam, cabut, tanam, cabut. Terus udah tanam, cabut, terus tanya Tuhan, kapan Tuhan? Lah kamu tanam, cabut, gimana mau tumbuh? Seringkali kita salahin Tuhan buat keputusan kita. Ini hal yang simpel Bapak Ibu. Saya juga pelaku dulu sebelum saya ngerti ini. Ketika saya ngerti, ya Tuhan, ternyata sama Tuhan tuh ya gitu. Ya kalau percaya, percaya dong. Itu perlu proses, makanya gak bisa instan Bapak Ibu. Makanya mesti berjalan sama Tuhan ya. Nah, jadi ketika Tuhan kasih janjinya itu seperti undangan. Ini ya, saya kasih undangan. Nanti kamu akan jadi presiden misalnya. Terima nih undangan. Saya mau jadi presiden. Undangan dari Tuhan nih, janji Tuhan, saya mau jadi presiden. Terus setelah terima janji itu, saya gak pernah sekolah, main gundu setiap hari, nongkrong di warung. Jadi gak saya presiden? Undangan dari Tuhan tidak semerta-merta jadi dalam hidup kita. Enggak.
Janji Tuhan tidak semerta-merta akan jadi begitu aja. Harus ada yang namanya kolaborasi antara kita sama Tuhan. Namanya juga perjalanan. Kalau yang satu mau pegang tangan kita, kita gak mau dipegang. Dia mau ke kanan, kita mau ke kiri. Apa jadi perjalanan itu? Nggak jadi. Gak nyampe kita sama-sama. Perlu kolaborasi. Ada bagian yang kita harus lakukan. Ada bagian yang Tuhan yang lakukan. Ada problemnya Bapak Ibu ketika kita terima janji Tuhan. Problemnya gini, banyak kita puas sampai tahu, tapi gak sungguh-sungguh percaya. Ya. Yang kedua, kita gak ngerti gimana caranya kita bawa sih janji Tuhan itu sampai kepada penggenapannya. Itu yang jadi problem. Tapi Alkitab itu luar biasa Bapak Ibu. Dia ajarin kita dari orang-orang yang udah duluan di proses Tuhan dan mereka udah menang gitu. Ya, kita mau belajar. Kita mau belajar gini. Kita kenali potensi dari janji Tuhan. Kok kenali Kak? Kenal itu kan buat orang. Iya betul. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar kenal atau tahu janji Tuhan, tapi kita harus kenal si pemberi janji. Janji Tuhan itu dahsyat, simple Bapak Ibu. Bawa ini ya pulang. Please jangan ditinggal di gereja. Jangan cuman abis itu lupa. Ingat begini. Kenapa janji Tuhan penting? Kenapa janji Tuhan beda? Karena yang janji itu Tuhan. Karena yang janji itu bukan Pak Yupo, bukan Ibu. Karena yang janji itu Tuhan. Siapa Tuhan? Belajar dari Daud. Daud itu gini. Dia pernah bingung loh Bapak Ibu, saya yakin. Bayangkan hari-harinya ketika dia kembali ke padang gurun dengan 2-3 ekor. Terus dia lagi ngangon gitu ya, ini cuma 2 atau 3, nggak nambah-nambah, dipercaya lagi juga enggak, tambahin kayak 2 jadi 5, enggak, segitu aja, bapaknya nggak tambahin dia. Kakak-kakaknya udah melakukan hal-hal yang penting, membela negara, jadi pasukan, wah hebat, perawakannya besar, mereka dipercaya. Saya cuma dipercayain ini. Apa yang jadi modalnya Daud untuk percaya bahwa dia itu raja? Dia cuma ingat gini, tapi aku ingat loh, Samuel datang, dia urapin aku. Aku ingat kata-katanya. Dia ingat betapa Tuhan janji dia jadi raja. Dia ingat rasanya itu minyak waktu jatuh-jatuh dari kepalanya waktu diurapin. Cuman itu loh modalnya. Karena waktu dia lihat keadaan, kok beda jauh ya. Cuman 2-3 ekor ini, setahun lewat, 2 tahun lewat. 3 tahun lewat, bukan perkara yang singkat. Bapak Ibu taunya Alkitab cepet ceritainnya. Dari 2-3 ekor langsung hadapin Goliat. Bapak Ibu harus tahu umur berapa dia dapat janji Tuhan itu. Sampai benar-benar dia ketemu Goliat. Ada waktunya. Tapi ini yang ternyata Daud lakukan. Dia percaya Tuhan bukan karena situasi. Dia percaya Tuhan bukan karena situasi. Dia percaya Tuhan bukan karena apa yang dia lihat di depan mata. Bapak Ibu, ada banyak kita terima janji Tuhan. Dan apa yang kita lihat di depan mata, jauh banget bedanya dari apa yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau itu dekat sama yang dijanjikan Tuhan, mungkin Bapak Ibu gak perlu Tuhan untuk menggenapinya. Justru itu, kalau Tuhan janji, biasanya emang jauh dari apa yang dia janjikan. Tapi Tuhan mau ajarin kita, jangan percaya aku karena situasimu. Kalau engkau percaya Tuhan menyediakan karena tabunganmu banyak, akan lebih mudah daripada orang yang percaya Tuhan akan memberikan aku apa yang aku perlukan hari ini. Karena memang simple, di tabungan udah gak ada apa-apa. Saya pernah loh alamin itu, Bapak Ibu. Waktu saya dulu pernah inget banget waktu usia pernikahan kami baru 1 tahun. 1,5 tahun. Saya sama suami masih, gaji saya juga dulu masih 2-3 juta mungkin. Suami saya masih, ya dia udah mulai aransemen lagu. Tapi dia dulu masih ngajar musik di DMC. Kalau ada yang tahu dulu di Kelapa Gading. Saudara mesti tahu ada hari di mana satu hari kami itu besok harus bayar apartemen. Dan untuk bayar apartemen itu hari ini kita cek account kita, besok hari ini di tabungan saya di ATM kita tinggal 20.000. Tapi saya ingat dari seminggu sebelumnya Tuhan udah ngomong aku adalah Bapa yang baik.
Aku akan mencukupi keperluanmu seturut dengan kekayaan dan kemuliaanmu. Kita percaya. Tapi harinya dites, itu juga ada. Tahukah saudara, Bapak Ibu, waktu saya pulang dari kantor, suami saya jemput, Tuhan cuma taruh begini di hati kami berdua. Sekarang mengucap syukur, karena aku Bapa yang memelihara kalian. Kalau punya tabungannya, kalau nggak mikir besok harus bungkus barang-barang keluar dari apartemen, gampang ya. Oh iyalah, gampang, besok kan emang tinggal bayar, ada semua, gampang. Tapi hari itu kami sepakat, kami nangis sama Tuhan, tapi kami nggak nangis ngeluh, Bapak Ibu. Kami ingat firman-Nya, kami ingat janjinya, dan kami tatap ke atas dan kami bilang, Tuhan, kami percaya, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau yang janji, Engkau yang genapi. Kalau kami ada hari ini karena Tuhan, besok kami ada, Tuhan udah ada di sana. Dan kami bersyukur, waktu besok kan kami harus bayar. Saya ingat itu makan siang dan suami saya telepon saya, yang saya mau ke ATM, mau ngapain? Mau bayar apartemen lah, uangnya dari mana? Dari Tuhan. Oh, amin, amin, yang deg-degan, hati ini juga deg-degan. Terus dia bilang sebelum dia sampai ATM, dia muter-muter di Kelapa Gading itu. Dia muter-muter, terus sampai di ATM, dia masukin kartu, dia pencet pinnya. Saudara mesti tahu, tiba-tiba di ATM suami saya ada uang. 2 kali atau 3 kali dari jumlah yang kami perlukan untuk bayar apartemen kami saat itu. Tentu bukan jatuh dari surga. Kami nggak tahu, tapi buat kami itu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, kami nggak perlu keluar. Karena kami tahu Tuhan yang jaga hidup kami. Tahu nggak saudara, 1 bulan kemudian kami baru tahu uang itu dari mana. Uang itu datang dari saudara Darana yang jauh banget. Dan dia bilang begini, sorry ya, saya tuh lupa kasih kamu hadiah wedding. Saya transfer loh bulan lalu. Hah? Oh, jadi dari kamu uangnya? Iya, saya kelupaan. Baru pas hari itu saya ingat, jadi saya transfer. Ada, itu Tuhan Bapak Ibu, yang buat orang lupa 1,5 tahun, transfer di hari, saya perlu bayar. Kalau bukan Tuhan, dia gak akan pencet tuh, gak akan transfer. Mau apapun caranya, gak usah pikir dengan pikiranmu. Karena Tuhanmu jauh lebih besar dari otakmu yang sebesar bakpao. Amin. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan yang sama yang janji, dia akan menggenapinya. Amin. Belajar dari Daud, jangan percaya Tuhan karena situasi. Jadi gini, waktu kita percaya sama janji Tuhan, itu kayak terima warisan. Ya, terima warisan, warisannya masuk dong ke bank kita. Tercantumlah di buku ATM kita. Di buku tabungan kita 1M, misalnya kecil mungkin buat Bapak Ibu, misalnya 1M gitu ya. Terus ada dong uang itu, iya. Tapi gini Bapak Ibu, untuk bisa tarik uang itu kita pakai, kita perlu melangkah ke ATM, ketik pinnya dan mulai ambil. Nah, di sini problemnya. Seringkali kita cuman sekedar tahu ada uang, tapi nggak pernah mau ambil. Apa itu? Nggak pernah poses, gak pernah anggap janji itu punya kita. Kita gak pernah bilang, ya Tuhan yang akan pelihara hidupku. Selalu bilang, Tuhan pelihara hidupku, tapi komplain terus karena gaji gak naik-naik. Tahukah saudara, ketika gajimu tidak naik, tapi kalau engkau percaya firman dan bilang, Tuhan, Engkau yang memberkati aku. Waktu aku perlu, maka utara, selatan, timur, barat harus kirim uang yang aku perlu. Dan saudara mesti tahu, uangmu tidak terbatas sama gajimu. Uangmu tidak akan terbatas sama angka yang tercantum kepada di dalam buku tabunganmu. Tapi uangmu tergantung sama yang jalan sama engkau. Kalau engkau jalan sama si pemberi janji itu, whatever you need, he will provide. Perlu kolaborasi, kita perlu melangkah. Nah, kenapa janji Tuhan itu punya potensi? Simple, karena Tuhan yang janji, dia tidak mungkin berdusta. Amin. Dia tidak mungkin berdusta. Ada jarak dari Daud, dari dia diurapi jadi raja sampai dia sungguh-sungguh naik jadi raja. Tapi Daud cuma percaya satu, kalau Tuhan yang janji, maka Tuhan yang akan bikin dia naik ke tahta itu. Itu luar biasa. Percaya bahwa dia gak mungkin berdusta. Percaya bahwa kalau yang manusia yang janji, dia bisa bohong. Tapi kalau Tuhan, dia gak bisa bohong. Nomor 2,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingat Maria. Maria waktu dibilang kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Cerita sebelum Maria gak ada orang mengandung dari Roh Kudus. Gak ada orang mengandung yang namanya juru selamat. Juru selamat juga mereka belum tahu apa. Belum masuk ke pikirannya. Tapi Maria berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dan malaikat Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tahukah saudara, yang berjanji dalam hidupmu, bagi dia itu gak ada yang mustahil. Bagimu mungkin mustahil, bagi saya mungkin mustahil, bagi orang dunia mungkin mustahil, tapi bagi dia yang menjanjikan dalam hidupmu, gak ada yang mustahil. Kenapa janji Tuhan miliki potensi? Karena yang berjanji tidak bisa berdusta. Karena yang berjanji bagi dia tidak ada yang mustahil. Pegang itu dalam hidupmu. Jadikan itu personal dalam hidupmu. Kita buka ayatnya Lukas 1 ayat 37. Supaya saudara tahu, yakin ini ayatnya. Ya, baca ayat ini simple banget. Ayatnya ngomong gini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Boleh katakan dengan iman, hari ini coba perkatakan dengan iman. Bayangkan masalah yang sedang saudara hadapi dan lihat janji Tuhan dan katakan ayat ini sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ya, kita baca. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab dia yang menjanjikannya apa? Setia. Dia yang menjanjikannya setia. Satu hal lagi sebelum saya tutup. Ada satu hal yang seringkali membuat kita nggak sampai kepada penggenapan janji Tuhan. Karena seringkali kan tadi saya bilang, kita harus melangkah untuk melihat penggenapan. Tapi seringkali kita nggak melangkah. Kenapa? Nggak masuk akal, bos. Yang disuruh Tuhan gak masuk akal. Yang disuruh Tuhan itu gak masuk akal. Saya lagi perlu, Tuhan suruh saya nabur. Kalau saya tabur, besok saya gak punya apa-apa, bos. Percaya sama saya. Karena saya pernah lakukan itu. Masalah buah sulung, Bapak Ibu. Saya ingat banget 2 tahun yang lalu. Ini baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ketika harus mengasih buah sulung. Itu keluarga saya benar-benar dihantam oleh satu badai besar. Keluarga kakak saya pecah, dia bercerai, ditinggal suaminya dengan begitu sadisnya, diusir keluar dari rumah. Dia yang menikah dengan laki-laki yang berbeda agama. Orang tua saya itu notabene bergantung pada saya dan kakak saya. Lalu kemudian suami saya juga menjaga mamahnya dari pihak dia. Lalu kemudian dari pihak kakak saya itu kehilangan pekerjaannya at the same time. Bayangkan saya memang punya pekerjaan dan lumayan lah Bapak Ibu. Tapi untuk menghidupi, ada orang tua saya, ya papa mama, ada mamahnya Darana di sini. Lalu kemudian ada kakak saya dan anaknya yang sekolah di sekolah National Plus. Seketika itu keuangan saya berantakan karena saya harus cover mereka. Bener-bener aduh Tuhan, pas masuk yang namanya bulan Februari, kita harus kasih yang namanya buah sulung. Saya bergumul sekali karena setiap bulan itu saya udah kayak diiris-iris dagingnya Bapak Ibu. Karena gini, mama saya tiba-tiba ngomong kurang. Karena kemarin harus kasih buat Yoda anaknya kakak saya. Begini-begini, oke. Terus saya lihat harus kasih sekian sama mama saya. Kalau saya kasih, saya gak cukup sampai akhir bulan. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan. Kalau memang Tuhan mau saya kasih ini, saya akan kasih. Dengan satu iman percaya begini. Tuhan akan sediakan buat saya lebih dari apa yang sekedar saya perlukan. Dan benar Bapak Ibu, kalau hitungan saya nggak akan cukup. Tetapi setiap bulan lewat, nggak pernah saya ngutang. Hari ini sungguh Bapak Ibu bahkan 2 tahun udah lewat. Karena proses itu, dulu saya punya hutang kartu kredit, dulu saya punya hutang KTA, semua udah lunas. Saya hidup bebas hutang hari ini. Simple. Karena saya menyalipkan daging saya. Dan saya mau taat sama Tuhan. Di saat otak saya gak bisa hitung. Tuhan ini gak cukup. Tuhan bilang kasih. Bahkan waktu saya harus kasih itu persembahan sulung. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan ini bulan biasa aja. Saya gak cukup. Gimana kalau saya kasih persembahan sulung dengan angka yang Tuhan taruh di sini nih. Bener loh Tuhan gak pernah bohong. Saya kasih. Dan gak lama setelah itu. Tuhan bukan hanya buat saya
mengalami terobosan dalam keuangan. Tetapi Tuhan waktu itu ingat, saya gak punya uang, Tuhan bawa saya ke Israel. Tuhan, waktu itu Pak Weliar bilang ada misi khusus di Israel, begini-begini. Terus Tuhan bilang sama Pak Weliar, kamu harus ikut pergi. Saya bilang, ini apalagi Tuhan, udah habis persembahan sulung, saya harus ke Israel. Terus saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bilang sama gembala saya pergi, saya cuma taat. Tapi benar loh saudara, Tuhan bukannya siapkan saya bisa berangkat, tapi saya bisa punya uang jajan, itu semua Tuhan yang siapin. Kalau Tuhan yang ngomong, saudara jangan takut. Dia lebih dari sanggup untuk menggenapi apa yang dia katakan. Dia lebih dari setia. Amin. Karena dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Itu aja yang saya mau sharingkan hari ini. Saya harap itu semua bisa membantu Bapak Ibu. Kalau ditanya pulang apa yang tadi dikhotbahkan, ingat kata-kata janji Tuhan. Dan ingat siapa yang memberi janji. Ya, itu aja. Jangan sampai ngeblank Bapak Ibu. Jadikan firman itu bagian dalam hidupmu. Hidupi itu. Amin. Saya undang Bapak Ibu yang melayani. Kita akan angkat lagu pujian ini, janjimu seperti fajar pagi hari.